Shalom saudara, kita berkumpul dalam ibadah online hari ini. Saya percaya saudara di hari-hari terakhir ini ketenangan adalah kunci dari segala sesuatu saudara. Firman berkata ketika kita tenang kita bisa berdoa, ketika kita tenang kita bisa menguasai keadaan saudara. Dan ketenangan itu ada dalam Yesus Kristus, ada dalam hadirat Tuhan. Mari masuk hadiratnya, kita bersama-sama tinggikan Dia. Mari bawa hatimu, bawa suaramu, bawa hidupmu di hadapan Dia. Mari masukkan ke hadirat Tuhan hari ini. Biar yang dari Tuhan, yang ketenangan dari Tuhan itu turun pada setiap kita. Thank you Tuhan. Biar anugerah-Mu turun Tuhan pagi hari ini. Biar hadirat-Mu turun buat setiap hidup kami. Jangan biarkan kami lepas. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu. Sebab di hadirat-Mu itulah hidup kami. Sebab di hadirat-Mu itu kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sama seperti Daud berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun kami berjalan melalui dunia orang mati, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami, tongkat-Mu dan gadamu lah yang menuntun setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Pimpin kami Tuhan. Pimpin setiap kami. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the ocean rises and thunders, and I will soar with you above the storm. Father, you are
dari surga atas setiap kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi biar kuasanya mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biar sekali lagi kuasanya menyentuh engkau. Mengalir. Aku berdoa Tuhan, dari tempat maha tinggi, biar dari tempat maha tinggi kuasa yang dari surga menyentuh setiap jemaat yang mendengar, hadir di sini, setiap hati yang ketakutan. hati, Usir dalam nama Yesus. bukan Yang terluka di beban, jadikan tenang Tuhan. bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang daripadamu jadi bagian setiap kami. Tidak ada yang terlewat. Semuanya yang daripadamu jadi bagian kami. Berikan kami roh ketenangan Tuhan. Biar kami bisa berdoa. Biar kami bisa menguasai keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Yang akan sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi firman, berkati firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara Tuhan dalam setiap hidup kami. Roh hikmat, roh pewahyuan dan roh pengertian turun buat setiap kami. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan. Biar kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sendiri mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biar hidup kita itu semakin hari semakin dipenuhi oleh firman dan hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita akan belajar sedikit firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Satu perikop kita akan belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, di dalam perikop ini dari Roma 5 ayat 1 sampai 11, ini perikop ini menyatakan tentang karya Kristus dan dampaknya bagi setiap kita orang percaya. Saya ulangi, perikop ini Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini menyatakan tentang karya Kristus dan dampaknya bagi setiap kita orang percaya. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, karya Kristus ini telah menjadikan kita ini orang-orang istimewa dan berbeda dengan dunia ini. Karya Kristus menjadikan kita orang-orang percaya ini menjadi orang-orang yang istimewa dan kita berbeda dengan dunia ini. Kita menjadi orang yang diubahkan oleh Kristus. Oleh karena karyanya kita jadi orang yang diubahnya. Karya manusia bisa gagal, bisa cacat, bahkan bisa mengecewakan. Tapi karya Allah itu sungguh sempurna. Tidak ada yang gagal. Nah, dari perikop ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang sama-sama kita mau belajar. Ada 3 dampak karya Kristus bagi kita di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini, yaitu dampak yang pertama yaitu membuat kita itu bisa hidup dalam damai sejahtera. Dampak yang kedua memampukan kita untuk selalu bersukacita di tengah-tengah kesulitan seperti saat hari ini. Dan mempertegas kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita akan belajar satu persatu 3 hal atau 3 dampak karya Kristus bagi setiap kita orang percaya. Yang tadi dampaknya itu bisa mengubahkan kita, membuat kita berbeda dengan dunia ini, menjadikan kita orang istimewa. Yang pertama, perhatikan ayat yang pertama. Dampak karya Kristus yang pertama di dalam ayat 1, sebab itu kita
yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dampak karya Kristus yang pertama bagi setiap kita adalah karya Kristus membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Saya ulangi, dampak yang pertama, karya Kristus membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Apa yang dimaksud atau apa arti hidup damai sejahtera dengan Allah? Hidup damai sejahtera dengan Allah ini artinya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Artinya ada hubungan, ada koneksi yang baik antara kita manusia dengan Tuhan, dengan pribadinya. Ada hubungan yang baik. Nah, hal inilah yang membuat hidup kita ini tidak akan kehilangan sukacita. Hidup kita ini tidak akan dirundung dengan yang namanya permasalahan, kemalangan, dan selalu ada damai sejahtera. Karena ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, digambarkan seperti waktu peristiwa penciptaan manusia yaitu Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden, di dalam Kejadian ya, Dia yang menciptakan dalam damai sejahtera. Ketika di Taman Eden ini tidak ada air mata, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, dan tidak ada yang namanya kesedihan. Di Taman Eden yang ada hanya damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Pertanyaan yang kedua, kapan damai sejahtera itu menghilang? Kalau tadi kan dampak karya Kristus itu kan ada damai sejahtera, membuat kita tetap bisa bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Dicontohkan seperti peristiwa yang ada di Taman Eden. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada kesedihan, karena di sana dipenuhi oleh damai sejahtera. Nah, ada pertanyaan, kapan damai sejahtera itu menghilang? Ketika manusia melanggar perintahnya. Ketika manusia melanggar perintah Allah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, manusia tersebut ia tidak berjalan menurut dengan kehendak Tuhan, lebih menuruti kehendaknya sendiri. Nah, saat itulah hubungan antara manusia dengan Allah menjadi terputus, atau seringkali kita dengar istilah mati secara rohani. Ketika manusia, yaitu kita, melanggar perintahnya, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tidak berjalan seturut apa yang menjadi kehendaknya, tapi menuruti kehendak kita sendiri. Saat itulah hubungan kita manusia dengan Tuhan terputus dan hilanglah yang namanya damai sejahtera. Nah, kita tahu Allah menciptakan manusia dan segala sesuatu yang semuanya yang diciptakannya itu dengan baik. Kan Tuhan pasti di Kejadian dikatakan jadilah semuanya jadi baik. Ya. Yang membuat enggak baik itu apa? Dosa. Dosalah yang membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat setiap kita manusia, membuat hubungan kita dengan Allah itu jadi terputus. Nah, tapi kenyataannya manusia enggak berhenti untuk tetap terus berbuat dosa. Ya, sampai detik ini bahkan semakin seperti itu seperti sudah dinyatakan di firman Tuhan bahwa akhir zaman ini dunia akan semakin tidak karuan. Manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Kalau kita lihat di berita di televisi, mungkin kita dengar atau kita baca di media cetak atau di medsos, banyak orang yang pembunuhan, percabulan itu sekarang semakin merajalela. Bahkan seperti orang sudah nggak tahu anaknya sendiri bisa dibunuh, membunuh istrinya sendiri, suaminya sendiri hanya gara-gara hal sepele bisa membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya, kekacauan di mana-mana. Ya. Kenapa? Dosa ini telah merusak gambar dan rupa Allah yang sempurna
di dalam diri manusia. Dosa merusak gambar dan rupa Allah yang sempurna yang ada dalam diri kita manusia. Sehingga membuat kita ini terpisah dari Allah. Sebenarnya tidak ada perbuatan kita yang bisa membuat kita kembali bisa bersekutu dengan Allah. Enggak ada. Mau perbuatan baik seperti apapun itu tidak akan bisa membuat kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Yang bisa membuat kita kembali bersekutu dengan Allah itu hanya kasih-Nya yang besar. Buktinya apa? Allah telah mengutus anaknya. Natal, peristiwa Natal kita rayakan. Ya. Karena kasih-Nya yang besar, Allah telah mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi tidak ada usaha manusia, tidak ada usaha apapun yang dari manusia yang bisa membuat kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Itu semua hanya karena kasih-Nya. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah Allah semata-mata. Amin. Bukan karena kehebatan kita, kegagahan kita, atau kepintaran kita, tidak. Itu semua anugerah yang Tuhan beri buat kita. Semua itu hanya karena kasih-Nya yang besar. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 14, kita lihat Roma 6 ayat 14. Saya akan bacakan Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, jadi jika masih ada kita orang-orang percaya ini yang masih ragu atas keselamatannya, jadi kalau masih ada orang-orang yang masih ragu atas keselamatannya, berarti orang tersebut, berarti kita, tidak usah ngomong orang lain, berarti kita tidak memahami sungguh-sungguh karya Kristus yang telah sempurna dalam hidup kita. Itu dengan mati di kayu salib. Itu karyanya buat kita. Nah, sekarang kalau yang pertama, dampak karya Kristus yang pertama tadi membuat damai sejahtera, karya Kristus membuat damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua, karya Kristus, kita lihat ayat yang ketiga sampai 4 di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dampak karya Kristus yang kedua adalah karya Kristus memampukan kita bersukacita di tengah kesulitan. Semua orang di dunia ini, semua orang saat ini sedang berada di tengah-tengah kesulitan. Mulai dari usaha yang paling kecil sampai usaha yang besar, semuanya alami kesulitan. Ya. Tapi karena karya Kristus itu yang memampukan kita tetap bisa bersukacita di tengah kesulitan. Amin. Bukan karena duit kita banyak, bukan karena simpanan kita, deposito kita banyak, usaha kita lancar, di tengah pandemi tetap lancar, bukan. Semua itu karena karya Tuhan yang memampukan kita untuk bisa bersukacita di tengah kesulitan. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada di dalam rancangan Allah. Jadi kita tinggal mempercayakan, sebenarnya kita tinggal mempercayakan hidup kita kepadanya, karena semua ada dalam rancangannya. Nah, mengapa kita bisa tetap bermegah di dalam kesengsaraan kita?
Ya kan? Mengapa kita bisa tetap bermegah di dalam kesengsaraan kita? Jadi ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita? Alasannya itu sudah jelas, sudah tertulis di ayat tersebut, yaitu karena kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita dimampukan untuk bersukacita karena kita bisa melihat kehendak Allah. Melalui apa? Melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Jadi begini, saat kesulitan datang dalam kehidupan kita, kita meresponinya dengan bersukacita, kita meresponinya dengan tetap apa tadi? Menimbulkan tetap dengan tekun, menimbulkan tahan uji dan punya pengharapan. Kita responi setiap kesulitan sehingga kita mampu bersukacita. Di situ kita bisa melihat kehendak Allah dalam hidup kita. Semua yang telah dilakukan Allah bagi kita melalui Yesus memberikan pengharapan besar kepada kita. Allah selalu memberi yang terbaik. Amin. Jadi yang penting ketika kita menghadapi kesulitan, kita bertanya kepada Allah tentang kehendaknya, supaya kita dimampukan untuk bisa melalui itu, tetap bisa bersukacita di tengah kesulitan itu. Nah, yang ketiga, dampak karya Kristus bagi kehidupan kita, setiap kita orang percaya. Yang ketiga, ayat yang coba kita lihat ayat yang ke-6. Ini tinggal lihat ayat yang ke-6 dulu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 10, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Semula kita nggak memahami atau mungkin kita nggak mengerti seperti apa sih kasih Allah itu. Mungkin yang kita tahu hanya kasih Allah yang kita tahu bahwa Allah itu memelihara, Allah itu memberi, Allah itu penuh kasih dan sebagainya. Namun seperti apa sebenarnya kasih Allah itu? Jadi kasih Allah itu menjadi nyata. Perhatikan baik-baik. Kasih itu menjadi jelas, menjadi nyata ketika Yesus datang ke dunia ini. Ya. Kasih itu menjadi jelas, menjadi nyata ketika Yesus datang ke dunia ini. Terus, dan karya Kristus di atas kayu salib mempertegas kasih-Nya dalam kita, dalam hidup kita. Ada 3 keadaan kita yang dibahas dalam ayat tadi yang saya baca, ayat 6, ayat yang ke-8 dan ayat 10. Ada 3 hal. Keadaan kita yang dibahas dalam ayat ini disebut yang dipakai Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Jadi 3 ayat tadi itu dipakai Tuhan, pakai Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yaitu ketika kita masih lemah, ayat 6. Ketika kita masih berdosa, ayat 8. Ketika kita masih seteru, ayat 10. Yang pertama coba kita lihat ayat ke-6. Ketika kita masih lemah, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang begitu hebat di luar pemikiran kita. Nah, sampai Yohanes sendiri sampai tidak bisa mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa seperti yang ditulisnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya
Perhatikan kata lemah di dalam ayat yang ke-6. Di dalam kelemahan kita ya tuh, Kristus memberi kata lemah ya. Di dalam ayat 6 ini, di dalam kelemahan kita, ayat 6 tadi, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Di dalam kelemahan kita yaitu ketika kita tidak memiliki sesuatu, ketika kita tidak mampu, tidak ada yang kita tidak ada yang kita harapkan atau kita banggakan, justru disitulah Kristus memberikan segalanya buat kita dengan mati di kayu salib. 2020 tahun yang luar biasa bagi semua orang ya. Luar biasa dalam pengertian masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang luar biasa hancur, ada yang luar biasa sengsara, ada yang banyak hal. Tahun 2020 ini. Tapi kita percaya kalau kita bisa melewati sepanjang tahun 2020 dari Januari, Februari, Maret sampai hari ini, itu semua karena karyanya dalam hidup kita. Kita lemah, kita nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa kita harapkan. Tapi Yesus hadir, justru dia memberikan segalanya. Dia lahir di kandang, di palungan tempat makan binatang. Nggak ada Bapak Ibu di sini yang lahir di kandang tuh, minimal paling di rumah. Nggak ada yang lahirnya di tempat makannya kambing atau sapi, nggak ada. Minimal kita masih di atas tempat tidur. Tapi Yesus merelakan segalanya supaya kita ini yang nggak punya pengharapan, supaya kita ini yang lemah, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Dan percayalah, 2021 pasti kita bisa melewatinya. Bahkan lebih lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu, Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Ayat yang ke-8, yang pertama ketika kita lemah, yang kedua ketika kita masih berdosa. Perhatikan ini, ayat yang ke-8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus selama ketika kita masih berdosa. Jadi kasih Allah ini tidak hanya dalam keadaan kita yang lemah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tapi juga justru dalam keadaan ketika kita masih berdosa. Kita sering mendukakan Tuhan, kita sering mengecewakan Tuhan dengan perilaku kita, dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Mungkin kita enggak berdosa membunuh, mencuri, atau melakukan percabulan, tidak. Mungkin ada di hati kita yang enggak beres, di pikiran kita yang selalu berpikiran negatif. Hatinya selalu menyimpan kepahitan, hatinya enggak bisa mengampuni, hatinya sulit untuk dibentuk, keras. Sehingga setiap firman yang datang, dia dengar firman itu tiap hari, tapi tidak ada yang bisa mengubahkan hidupnya. Itu juga masuk kategori berbuat dosa, karena kita mendukakan dan mengecewakan Tuhan. Tetapi inilah Tuhan kita ini, Tuhan yang penuh kasih. Justru Allah menunjukkan kasih setianya dengan memberikan Kristus sebagai ganti dosa-dosa kita. Perhatikan, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dicambuk, harusnya kita yang diludahi, tapi Yesus mau menggantikan kita supaya kita jauh dari hukuman dosa. Ayat 10, yang pertama tadi ketika kita masih lemah, yang kedua ketika kita masih dalam keadaan berdosa, yang ketiga ketika kita masih seteru. Seteru itu apa sih Ibu? Seteru itu enggak cocok, seteru itu berlawanan, bermusuhan, enggak berbanding lurus, enggak sepaham, enggak sevisi dan sebagainya. Ini loh, Allah kita sungguh luar biasa. Ketika kita masih memusuhi, melawan, bahkan memberontak, menyakiti dan mengkhianati Tuhan dengan lewat perlakuan kita, dengan lewat keberadaan kita, justru Kristus telah mengorbankan diri dengan mati bagi setiap kita orang durhaka. Darahnya tercurah buat kita. Pergumulannya
yang dilalui sungguh luar biasa. Kenapa saya sampaikan firman Tuhan seperti ini hari ini? Supaya kita itu mengerti bahwa kita sampai detik ini itu semua karena kasih-Nya. Satu aja, semua karena kasih-Nya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa setia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersuka cita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Karena karya Kristus dalam hidup kita. Yesus mau mati. Ngerti enggak istilah kenapa Yesus lahir di dalam kandang yang kotor? Namanya kandang itu pasti kotor toh, goanya. Tempat binatang-binatang pasti kotor. Enggak ada kandang sapi, kandang kebo, kandang ayam itu bau lavender. Enggak ada. Oh, bau kotorannya belum bau. Kan karena namanya binatang kok boleh. Yesus mau ada di situ. Itu gambaran apa? Gambaran kehidupan kita. Sebelum ada Yesus, sebelum ada karyanya dalam hidup kita, kita seperti kandang itu kotor. Baik pikiran dan hati kita layak untuk kita menerima hukuman. Masih kotor kayak kandang, nyimpen kepahitan, simpen kemarahan, simpen iri hati dan semuanya. Tapi karena Yesus mau supaya kita ini, makanya saya pernah tulis di status WA, Natal itu membawa perubahan. Makanya Yesus mau berubah, Yesus mau lahir di dalam kandang itu. Coba perhatikan, waktu Yesus lahir di dalam kandang itu, di situ ada apa? Ada sinar kemuliaan. Kandang yang gelap kotor menjadi terang benderang. Di dalam kandang ada apa? Ada puji-pujian. Gembala-gembala datang memuji di situ. Di dalam kandang yang kotor itu karena kehadiran Yesus ada apa? Ada persembahan. Orang-orang Mazhus datang membawa persembahan kepada Yesus. Nah, kalau kita meresponi dengan benar, keberadaan Yesus, arti Natal, kelahiran Yesus yang ada dalam hidup kita. Semula kita ini kotor seperti kandang itu gelap, bau busuk dan sebagainya. Tapi kita mau membuka hidup kita, Yesus lahir dalam hidup kita, membawa terang. Yesus lahir membawa puji-pujian. Yesus lahir ada persembahan hidup dalam hidup kita. Makanya tadi karya Kristus sudah biasa. Susu ketika kita masih lemah, Dia datang memberi kekuatan. Ketika kita masih dalam dosa, Yesus malah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan Kristus, memberikan Kristus sebagai ganti dosa kita. Yang ketiga, ketika kita masih seteru. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah apapun yang kita lakukan dan dosa apapun yang telah kita buat itu tidak mengurangi kasih Kristus dalam hidup kita. Biarlah di tahun 2021 nanti ada hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat kita meresponi karyanya yang benar dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap percaya, tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Biarlah kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau meresponi firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kalau kami yang mulai undur, biarlah kami mau lebih lagi setia mengiring Engkau. Sehingga di tahun nanti Tuhan 2021, kami bukan lagi jadi pribadi yang sama seperti tahun 2020. Tapi kami jadi pribadi yang berubah. Karena karya-Mu yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ampuni kalau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu. Biar Engkau sendiri yang menyempurnakan firman ini dan bisa menjadi berkat dan menjadi rema buat setiap yang mendengar dan menyaksikan ibadah online saat hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kembali seperti biasa ada pengumuman Bapak Ibu setiap hari di tempat ini, di gereja kita ini, di GKI Kemah Pertemuan disiapkan makan
gratis. Siapapun yang mau datang di tempat ini silakan monggo mau makan dengan menu yang enak pol pokoknya ya. Dinikmati dengan mengucap syukur, dengan tetap bersukacita. Dan jangan lupa tetap terapkan 3M. Apa? makan, masker. Rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap terus mengenakan masker. Sama-sama kita jaga kesehatan kita dan tetap terus setia di dalam mengiring Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah berkat yang menjadi jatah dan bagianmu hari ini. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluargamu dengan kesehatan dan kekuatan. Dan apapun yang engkau lakukan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan akan buat semuanya berhasil dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.